Kak Dewi Win. Kali ini bakal ngebagiin video lagi loh tentang pengenalan komputer. Gimana kelanjutannya? Ayo kita masuk ke materi. Komputer. Di dalam bidang teknologi informasi, komputer merupakan salah satu perangkat yang berfungsi untuk menginput data secara skala besar dan menurut prosedurnya. Selain itu, kata komputer awalnya diartikan untuk menggambarkan seseorang yang pekerjaannya berhitung aritmatika dengan alat maupun tanpa alat. Di balik itu semua, para ahli mengemukakan pendapatnya tentang komputer. Salah satu definisi komputer menurut para ahli yaitu menurut Fori. Komputer adalah sebuah perangkat yang dapat menghitung cepat dengan skala besar tanpa campur tangan manusia. Menurut generasinya, komputer telah berkembang dari generasi pertama hingga generasi ke-6 pada saat ini. Gimana sejarah singkatnya? Berikut penjelasannya. Komputer generasi pertama. Pada tahun 1946 sampai dengan 1959, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum yang seringkali berukuran besar mencapai seluruh ruangan bangunan. Komputer jenis ini membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk membeli dan mengoperasikannya. Selain itu juga, komputer ini mengandalkan bahasa mesin, bahasa pemrograman tingkat rendah yang hanya dipahami dan dapat dipecahkan oleh komputer itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke generasi kedua. Pada tahun 1956 hingga 1963, transistor menggantikan tabung vakum dan mengantarkannya kepada generasi komputer kedua. Transistor ditemukan pada tahun 1947, namun tidak digunakan secara luas pada komputer hingga pada tahun 1950-an. Transistor jauh lebih unggul dibandingkan vakum tabung. Dengan menggunakan transistor, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, lebih hemat energi dan lebih handal dari generasi pendahulunya. Meskipun transistor masih menghasilkan banyak panas yang dapat merusak komputer, namun hal ini merupakan kemajuan besar bila dibandingkan dengan tabung vakum. Masuk pada generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1971. Pada generasi komputer yang ketiga ini, komputer untuk pertama kalinya bisa diakses oleh masyarakat karena komputer memiliki ukuran lebih kecil dan harganya lebih murah dari generasi sebelumnya. Selain itu, komputer yang digunakan untuk otomatis pertama kali dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memory. Selanjutnya, komputer generasi keempat dari tahun 1971 hingga 1980. Komputer generasi keempat dimulai dengan penemuan mikroprosesor. Pada tahun 1971, untuk pertama kalinya Testhoff memproduksi mikroprosesor untuk Intel yang dikenal sebagai Intel 4004. Selanjutnya, pada tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer pertama untuk pengguna rumah, dan pada tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh. Masuk pada komputer generasi kelima pada tahun 1980 hingga saat ini. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor. Pada akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal atau PC secara massal, yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC dan pada akhirnya PC dikenal hingga saat ini. Komputer generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia, sehingga manusia dapat bercakap-cakap dengan komputer, serta adanya penghematan energi komputer. Kita masuk pada komputer generasi ke-6 atau masa depan. Era komputer generasi ke-6 merupakan era komputer masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Pada komputer masa depan ini,
di mana komputer mampu memberi informasi pada dirinya sendiri dan menjalankan perintah tersebut dengan baik tanpa perlu campur tangan manusia. Sekarang kita masuk menurut klasifikasi dan pengelompokan komputer. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah dibagi menjadi 3. Yang pertama, analog komputer. Yang kedua, digital komputer. Yang ketiga, hybrid komputer. Selanjutnya, berdasarkan ukurannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, mainframe, mini komputer, dan microkomputer. Berdasarkan penggunaannya ada 2, yaitu special purpose computer dan general purpose computer. Kita lanjut ke arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah rancangan konseptual dan struktur operasional dari sistem komputer. Arsitektur komputer juga disebut sebagai cetak biru. Selain itu, sistem informasi merupakan elemen yang terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama hardware, software, dan brainware. Gimana keterkaitan antara 3 komponen 3 ini? Berikut adalah skema dari sistem komputer. Yang terakhir adalah mobile computing. Komputer mengalami perubahan dari bentuk yang lebih kecil tetapi memiliki performa yang lebih baik. Mobile computing merupakan salah satu bentuk komputikasi tanpa kabel, sehingga pengguna dapat bertukar data maupun informasi dimanapun melalui komputer yang berukuran kecil. Ada 3 unsur penting dalam mobile computing. Yang pertama, mobile software, yaitu mencakup perangkat lunak komputer berupa aplikasi dan sistem operasi khusus. Yang kedua, mobile hardware, merupakan perangkat keras yang dijalankan mobile computing. Perangkat keras ini dapat berupa perangkat keras berhubungan maupun dengan komponen-komponen komputer yang mendukung adanya mobile computing. Yang ketiga adalah mobile communication, merupakan proses komunikasi yang terjadi pada mobile computing. Berikut adalah teman-teman, kita telah selesai membahas materi